Ambil baca ya. Ya Allah, kan suruh hafalin lagi di sekolah nggak dulu lah. Yayasan Magnet Rezeki. Yayasan Magnet Rezeki didirikan oleh seorang penulis buku mega bestseller, Rahasia Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah, dan Certified Trainer Magnet Rezeki, Asuhan Ustadz Nasrullah. Selain seorang penulis bestseller, beliau juga seorang motivator internasional. Bismillah, visi Yayasan Magnet Rezeki adalah membangun Indonesia bermartabat, sejahtera, dan bahagia melalui 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki offline dan 10 juta online di tahun 2025. Membangun Indonesia bermartabat melalui dakwah dan pendidikan ilmu magnet rezeki. Membangun Indonesia sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi bersama melalui koperasi magnet rezeki. Membangun Indonesia bahagia melalui pembinaan keluarga-keluarga bahagia dan kegiatan sosial dalam mengamalkan ilmu magnet rezeki. Satu, sama, dan terhubung. Online, kajian online magnet rezeki, training online magnet rezeki, bimbel online magnet rezeki, camp online magnet rezeki, ngaji Al-Kahfi berjamaah setiap Jumat. Offline, kajian, seminar, private training, camp, mega seminar dan internasional mega training. Sosial, MR Peduli, ikut menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana. MR Box, ikut menyalurkan bantuan berupa makan siang setiap hari di lebih 150 titik seluruh Indonesia. Dengan tekad menyatukan visi dan misi bersama, kami akan mewujudkannya. Together, we will make it happen. Karena kita bisa. Sama kita bisa mewujudkannya. Baik, Bapak sekalian, kita buka kelas Zoom kajian subuh yang Bapak pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik sekali Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di kelas Zoom kajian subuh Ahmad Pop pada pagi hari ini. Dan hari ini hari yang berbahagia, hari yang ajaib. Kita masih bisa masuk Zoom setelah beberapa waktu yang lalu kita terkendala teknis ya di Zoom ya. Udah beberapa orang yang japri, Pak, nggak ada Zoom tak, Pak? Gitu ya. Saya juga cukup galau tadi ya, begitu masuk lagi kok ada waiting list gitu ya. Oke, baiklah. Ini semua udah rencana Allah dan alhamdulillah karena kita ini memang dimudahkan, dibantu, diizinkan oleh Allah, maka masih bisa bergabung kembali di Zoom pada pagi hari ini. Bapak sekalian, sekali lagi bukan yang pandai, bukan yang mampu, bukan kita yang bisa, tapi semua itu atas izin Allah dan semua hari ini kita hadir di sini juga atas atas izin dan atas Allah yang pilihkan untuk kita. Maka bersyukurlah SWT kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar. Bapak sekalian, salam dan salam, mari kita hancurkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, hari ini kita eh, kembali belajar. Kali ini kita dibersamai oleh Bunda Heriah yang mungkin sudah beberapa kali, sudah banyak kali ya mengisi materi dan materinya selalu dahsyat gitu ya. Selalu dahsyat, selalu powerful energinya dan banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya. Maka teman-teman semuanya, kali ini kembali beliau di tanggal 10 Februari atau bertepatan dengan tanggal 22 ini ya. 22 eh,
Syakban, ya soal dalam hitungan sepekan lagi kita udah masuk bulan Syakban nih teman-teman semuanya ya. Ahad besok sudah gitu, Ahad terakhir Ahad besok. Lalu mungkin di Selasa atau Rabunya kita sudah masuk bulan Ramadan. Untuk tema 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 kita juga sama, masih sekarang Ramadan, 6 bulan menuju Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan. Nah kita sebenarnya nggak 6 bulan lagi nih ya, 6 hari lagi mungkin Bunda Akhirnya ya. Nggak nemu, tapi temanya tema 6 bulan menuju Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Artinya selama ini kita ngaji ini udah 6 bulan yang lalu itu ya menuju Ramadan kan gitu ya. Bahkan setahun yang lalu kita menuju Ramadan terus gitu. Lalu nanti ada pasca Ramadan selama 6 bulan juga gitu ya. Dan itulah kehidupan kita teman-teman semuanya ya. Maka siapkan energi terbaik hari ini, ya siapkan mungkin alat tulisnya, lalu ajak teman-teman yang lain yang belum bergabung ya. Mungkin ada yang tadi mau gabung kok waiting gitu ya, nunggu host dibuka gitu, info sudah bisa masuk gitu ya, sehingga teman-teman yang tadinya mau bergabung belum jadi bisa bergabung lagi. Silakan ya teman-teman ajak yang lainnya. Nah sebelum itu teman-teman saya simpulkan bahwa Box terus menggalang dana untuk penyaluran kepada yang berhak menerimanya, dan hari ini beberapa beranda di medsos itu kondisi Aceh masih belum mudah. Maka kita akan salurkan eh, donasi kita ke berbagai tempat termasuk ke area-area bencana ya, daerah-daerah yang sedang terdampak bencana. Kalau Ibu bisa kiris juga ke sini, ya kiris ke sini itu lebih hemat gitu karena tanpa ongkos kirim ya, tanpa biaya administrasi gitu ya, sehingga kita terhindar dari biaya-biaya goib, pengeluaran goib ya. Oke, nah kita akan fokus untuk masih bantu di bencana Aceh, Medan, Padang, juga di Bandung Barat kemarin ya, dan beberapa titik yang terdampak bencana. Juga di pondok pesantren, di lembaga-lembaga yatim piatu dan sebagainya. Kita juga akan berkontribusi ke sana juga. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya pengumuman ini penting sekali. Masih saja ada orang, dan kemarin ada yang jawab saya, Pak, ini MR bukan ya Pak? Saya tiba-tiba diajak masuk karena beliau rajin ngaji di MR Book ini, beliau jadi paham. Oh, hati-hati beliau. Tanya dulu dan beliau langsung keluar dari grup Telegram tersebut. Bayangkan kalau beliau belum pernah mendengarkan informasi ini, tentu beliau akan nggak mudah, nggak langsung keluar gitu ya. Kan pantau dulu, diamati dulu, terus oh mulai tertarik, gitu kan. Wah, bahaya tuh ya, bisa masuk perangkap mereka ya gitu ya. Nah, skemanya begini nih ya, ini sekali lagi bukan mak rezeki, walaupun adminnya di grup tuh Pak Nasrullah gitu ya, admin grupnya. Tapi ketika ujung-ujungnya adalah transfer, dan transfernya bukan rekening Pak Nasrullah, bukan ya. Terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasrullah. Saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak pernah mengajak-ngajak teman-teman semuanya untuk ikut saham, ya, ikut kripto, ikut investasi-investasi yang tidak jelas, ya, yang tidak ada izinnya, yang tidak punya, ya, legalitas di Indonesia. Dimohon izin teman-teman semuanya kasih tahu yang lainnya bahwa saya Nasrullah, ya, magnet rezeki, ya, hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, ya, mengajak orang untuk menyelamatkan uangnya kepada emas dan properti, ya, bukan hal-hal yang tidak jelas. Mudah-mudahan ya keterangan ini bisa didengarkan oleh banyak pihak dan tidak ada lagi orang-orang yang tidak jujur yang mengajak uang kita akhirnya diambil oleh mereka. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang tidak jujur tersebut. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu bisa bergabung di Zoom-nya, tapi hati-hati ya. Kadang kita diajak-ajak masuk Zoom grup mereka yang nggak benar ya. Maka hati-hati, langsung live aja kalau ada yang ngajak di eh, Telegram yang nggak benar. Bisa juga ke YouTube, IG, dan FB Pak Nasrullah. Oke, Bu sekalian, pengumuman dari saya cukup. Info ini soal manfaat. Ya, baik. Ternyata di sini hmm, settingan sekali lagi. Saya coba ya. Setting dulu. Settingnya di sini hanya bisa, oke, ntar panel berarti ya. Oke, oke, oke. Baik. Nanti settingnya setelah selesai Zoom ya, kita setting lagi oleh admin utama nanti. Nah, baik, sekarang saya serahkan ke Bunda Hairia untuk menjadi host. Nah, mungkin nanti setelah selesai
kajian boleh dikembalikan ke saya lagi hostnya untuk di closing. Baik ya, sebelum itu sama-sama kita baca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Oh, gitu aja ya. Coba tetap Ustaz Solicen jadi host. Yang penting saya bisa nge-share, Ustaz. Oke, Bentar ya. coba sudah bisa coba. Coba ya, bismillah. Share sound. Oke, Saya. bisa bisa. Saya. Alhamdulillah. Selalu ada solusi. Begitu ya, Ustaz ya. Ya, Atau boleh. bagaimana baiknya menurut Ustaz? Sip, Begini aja. sudah. Oke. Begini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mulai ya, Ustaz ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih kepada Ustadz Solicen yang selalu setia menemani kami di sini untuk bertumbuh, berkembang bersama MR Box ya. Teman-teman silahkan, ini adalah kesempatan kita untuk bergabung dalam kebaikan mulai hanya 15.000 saja. Ini saya sedang berusaha tampilannya biar ini. Baik. Terima kasih juga kepada Pak Nasrullah sebagai founder Magnet Rizky ya, juga pada para CTMR yang terus berkomitmen untuk berbagi kebaikan. Dan apa namanya? Kepada para pejuang keajaiban ya, seluruh eh, para pengamal ilmu magnet Rizky, salam satu sama terhubung. Gitu. Kok saya lebih nyaman saya jadi host ya, Ustaz ya. Ya, iyalah. Oke, sebentar. Ya. Jadi karena sudah Minta ya. tolonglah, Sudah. ini saya Ya, siap. tidak bisa Oh, terima kasih juga nih melihat diri Bunda saya kepada Mbak sendiri. Yuni yang selalu setia. Mbak Yuni ini menjagain gawang. Ya, Mbak Yuni ini mana Mbak koin. Yuni? Keren ini. Ada tuh MNPOK TV itu Mbak Yuni tuh. Iya, iya, siap-siap. Oke, Minta tolong Ustaz. saya jadikan host ya sebentar. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas keridoannya. Guys, sudah muncul belum ya ini? Sudah muncul ya? Oh, sudah. Tapi saya pengennya begini. Baik teman-teman, sekali lagi saya soal adalah CTMR pendosa yang sedang terus memperbaiki diri dan saya sangat terbantu dengan adanya komunitas Magnet Rizky ya. Bukan berarti saya sudah lebih baik, tidak. Kita sama-sama di sini ya. Semua orang yang hidup di dunia ini memiliki potensi, potensi melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik ya, potensi melakukan perisai rezeki gitu. Jadi alhamdulillah, barakallah ya. Pagi ini ya saya ingin berbagi kepada teman-teman bukan berarti saya sudah lebih pinter, lebih dahsyat, lebih ajaib, tidak ya. Kita sama-sama sedang satu sama terhubung gitu ya. Kita sama-sama sedang memberikan energi positif ya, energi berlian ya untuk saling support dalam kebaikan. Apa kabar nih Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua? Alhamdulillah luar biasa
dahsyat gitu. Dan izin Pak Nasrullah saya menggunakan kalimat satu sama terhubung ya. Karena bagi saya ini adalah kalimat yang sangat dahsyat. Saya ketika mengadakan seminar Magnet Rizki selalu mengatakan begini. Satu, satu itu adalah Allah, tauhid, akidah, sama, sama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa hidup di sini. Ini adalah wasilah dari ada ruh ya yang terbuat dari cahaya dan menurut para ulama ini alam ini terbangun oleh sempalan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam diri kita ini Allah titipkan ya ruh sedikit ya keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya Rasulullah adalah makhluk yang Allah yang paling mulia gitu ya. Jadi sudah selayaknya kita ini begitu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seharusnya kita ini selalu menghadirkan Allah dan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita tidak menghadirkan Allah dan Rasulullah, ini adalah perisai rezeki sahabat semua. Ya, maka satu adalah Allah sama di sini ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah terhubung. Nah terhubungnya itu adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di Magnet Rizki rezeki kita itu adanya di mana? Di kemuliaan kebahagiaan orang lain. Dahsyat ya Pak Nas. Barakallah. Eh, Dan seperti yang Pak Solican katakan, ini udah bukan 6 bulan lagi, Bu Ria. Ini sudah 6 hari menuju Ramadan. Tapi kenapa saya mengatakan 6 bulan persiapan, 6 bulan menuju Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan? Apa yang terjadi ya? Ini, hmm. Saya seorang CTMR dan saya seorang, insya Allah saya mengerti keuangan dan saya sekarang menjadi seorang pendidik. Baik ya. Nah, sebagai insan MR, siapa yang pengen jadi ajaib katakan saya, gitu kan. Bagaimana caranya ingin menjadi ajaib? Yang pertama adalah buka perisai. Gimana caranya? Buka perisai. Maka insan MR itu adalah insan yang selalu terbiasa membuka perisai rezeki setiap hari. Ya, dahsyat ya. Jadi membuka perisai rezeki itu adalah kebiasaan insan MR. Nah, dalam kaitan Ramadan ini, saya tidak membahas mengenai fikihnya ya. Insya Allah teman-teman banyak sekali para ahli fikih yang menge-share tentang keutamaan Ramadan ya. Saya menge-share seperti biasa dari sisi magnet rizki, dari sisi rezeki. Kalau kita pengen menjadi ajaib, caranya adalah buka perisai. Gitu. Ada perisai rezeki apa nih? Saya melalui Ramadan kok begitu-begitu saja ya, gitu. Saya mau, saya dari Ramadan berapa kali teman-teman dalam hidup ini sudah melalui Ramadan? Ya, anggap kita berpuasa Ramadan itu mulai dari akil balik ya, usia 7 tahun gitu ya. Kalau saya, kalau sekarang usia kita sekitar 50 tahun ya, atau 47 tahun, ya berarti kita sudah melalui Ramadan 40 kali. Dan apa saja yang sudah kita ibarat Ramadan itu adalah kurikulum perbaikan kita. Insya Allah semua muslim, orang-orang beriman pasti sudah paham ya, bahwa Ramadan itu adalah bulan terbaik. Ramadan itu adalah bulan mulia. Ramadan itu adalah kesempatan kita memperbaiki diri. Namun pertanyaannya, apakah dari Ramadan ke Ramadan kita bisa terus memperbaiki diri, sahabat semua? Nah, ini yang perlu kita terus dibuka perisai rezekinya. Ada perisai rezeki apa nih di dalam diri kita, ya? Sehingga kita ini kok belum bisa merasakan keajaiban Ramadan, ya. Itu lagi, itu lagi.
dosa lagi gitu ya. Gitu. Terus apa namanya? Katanya ini apa eh, bakal ajaib, tapi kenyataannya belum ajaib gitu kan. Ayo, siapa yang mau jadi ajaib? Katakan saya. Caranya buka perisai. Nah, buka perisai ini dalam ilmu kepemimpinan, dalam ilmu leadership, atau dalam ilmu manajemen, ya, itu disebut dengan mau mengevaluasi diri kita sendiri, gitu ya. Atau dalam ilmu eh, apa namanya eh, akhlak ya, disebut dengan murojaah. Bukan murojaah ya. Kalau kalau Rasulullah itu setiap hari membuka perisai rezekinya, ya, sebelum tidur gitu ya. Eh, apa sih mengevaluasi diri itu? Saya kan jadi tidak ingat ya. Kemudian muhasabah, betul. Terima kasih Bunda. Allah, ya. Muhasabah setiap hari. Jadi seorang insan MR itu adalah selalu bermuhasabah setiap hari. Selalu mengakui ada perisai rezeki di dalam diri kita, gitu ya. Selalu untuk eh, memperbaiki diri. Nah, kalau dalam ilmu parenting atau ilmu kekinian ya, ilmu leadership kekinian, era postmodern itu ada 4C ya. Saya pernah menge-share di sini. C yang pertama itu adalah critical thinking. Kemudian creative thinking, kolaboratif, dan kompetitif. Gitu ya. Jadi, membuka perisai rezeki itu adalah kita mempraktekkan critical thinking terhadap diri kita sendiri. Gitu ya. Critical thinking itu tidak dilakukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Nah, baik. Critical thinking apa nih yang pertama yang perlu kita perbaiki? Ya, yang pertama adalah kita mempraktekkan Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apa perisai rezekinya? Critical thinking yang perlu kita perbaiki. Selama ini kita hanya fokus memperbaiki ibadah. Selama ini kita hanya fokus ingin menaikkan ibadah kita. Kita tidak ingat untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah hadirkan kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Ya, kasus geopolitik ya, sekarang yang terakhir ada kasus Epstein file ya. Itu sebetulnya Allah hadirkan kondisi yang tidak nyaman di Gaza sebagai Gaza Palestina itu adalah sebagai cermin ajaib untuk diri kita sendiri. Bahwa sebetulnya kita tidak cukup hanya untuk beribadah. Kita harus selalu bergantung kepada Allah. Kita harus selalu minta pertolongan Allah. Maka momen Ramadan ini semoga jadikan momentum. Tidak hanya fokus untuk menaikkan ibadah, tapi juga terus menaikkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita terus bergantung kepada Allah. Gitu ya. Allah ya Rabbi. Jadi yuk kita perbaiki. Niatnya adalah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus meningkatkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah buat agenda dan komitmen dengan agenda. Selama ini kita bisa jadi ya Ramadan berlalu begitu saja karena kita tidak serius membuat agenda. Nanti Ramadan ini mau apa aja gitu ya. Ramadan ini kita mau berguru ke siapa? Ramadan ini kita mau apa namanya? Target mau meningkatkan ibadah dan mau minta pertolongan Allah dari sisi mana? Gitu kan. Gitu. Nah, seperti ini kita seperti yang kita tahu ya, ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang ternyata ya. Malaikat Jibril itu adalah datang setiap malam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Membahas apa? Untuk membahas Al-Quran. Itu. Karena
Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Sayang kalau kita melewati Ramadan dengan Al-Quran yang tidak menjadi lebih baik. Nah, ini kesempatan teman-teman nanti bersahabat ya dengan cari guru ngaji untuk memperbaiki tahsin kita. Cari ya di sekitar teman-teman. Salah satu guru saya, ya salah satu ulama yang mengatakan bahwa untuk kita membela Gaza, kadang kita tidak mampu untuk hadir hadir di sana. Oh itu. Oh Ustadz 10 menit lagi habis nih meetingnya. Nah, caranya adalah dengan kita terus mempelajari Al-Quran. Kita berkumpul dengan guru ngaji yang di kampung gitu ya. Gitu. Untuk kita terus memperdalam Al-Quran. Gitu. Nah ini malaikat Jibril itu datang setiap malam kepada Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i hatam Al-Quran 60 kali selama Ramadan di luar sholat. Ah ini gimana nih caranya nih teman-teman ya? Caranya satu sama terhubung. Kita harus satu sama terhubung dulu dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian Qiyamul Lail, kemudian itikaf 10 hari terakhir. Jadi perisai rezeki yang kedua yang perlu kita perbaiki itu adalah kita membuat agenda. Terus yang ketiga itu adalah menyiapkan hati gitu ya. Bagus kita ini pastinya ini membahas ibaratnya kita sudah menyimak lagi tentang apa itu Ramadan gitu ya, ibadah-ibadah fisik apa yang perlu kita lakukan gitu. Namun ternyata tidak cukup sampai di situ. Kita harus menyiapkan hati, menyiapkan rasa, menyiapkan mesra ya, menyiapkan rasa senang, bahagia bakal bertemu dengan Ramadan. Dan hati ini adalah cermin yang paling jujur. Apakah hati kita ini sudah bergetar untuk mendekati Ramadan? Seperti kita bertemu dengan kekasih gitu ya. Gitu. Nah, salah satunya ini adalah doa gitu. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah ia dariku dalam keadaan diterima. Nah, ini doa doa menuju Allahumma sallimni li Ramadan gitu ya. Wasallim Ramadan li gitu. Kemudian jadikanlah kita ini menjadi satu gitu. Ini ini doa yang sangat 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 ini ya, sangat sangat mesra antara kita dan Ramadan gitu ya. Kalau di para ahli fikih sebelumnya kan menerjemahkannya dan terimalah semua amal ibadahku di bulan Ramadan gitu ya. Dan kita naikin level lagi dan kita dan Ramadan itu menjadi satu kesatuan. Karena Ramadan itu adalah bagian dari makhluk Allah yang bernama waktu dan di dalam waktu itu ada satu sama terhubung. Insya Allah ya. Jadi siapkan hati yang mesra. Kemudian yang selanjutnya itu adalah prioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Wah, ini memang wow keren gitu ya. Gitu kenyataannya kita malah kadang sibuk dengan em, target dunia gitu ya itu. Dan di Sahih Bukhari ini juga dijelaskan lagi bahwa Jibril alaihi salam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an. Itu. Nah, ini kenapa disebut, ini karena waktunya tidak banyak lagi ya. Kenapa disebut 6 bulan? Nah, ini evaluasi buat diri kita. Ternyata persiapan 1 bulan menuju Ramadan itu nggak cukup, teman-teman. Ya, selama ini kita persiapan Ramadannya bulan Sya'ban, gitu ya. Itu pun nunggu nisfu Sya'ban. Kita nggak inget gitu. Jadi seharusnya kapan? Seharusnya sudah semenjak bulan Rajab, gitu ya. Bulan Rajab kita sudah persiapan Ramadan, tuh. Tapi kenyataannya belum tentu bisa juga, ya. Nah, ada saran dari salah satu ulama mengatakan itu sebaiknya itu adalah 6 bulan. Nah, sesuai dengan doa tadi ya bahwa ya Allah sampaikanlah saya kepada Ramadan itu seharusnya dipanjatkan itu semenjak 6 bulan sebelumnya ya dan jadikanlah Ramadan eh, sampaikanlah Ramadan kepada saya gitu. Itu juga harus energi itu harus kita pertahankan
menuju 6 bulan selanjutnya. Ya. Jadi tidak hanya kita putus dengan Ramadan, kita berpisah di bulan Ramadan itu tidak hanya di bulan Syawal, tapi kita pertahankan sampai 6 bulan berikutnya. Ya. Nah, ini saya punya teknik ya, cara menghafal bulan Hijriyah. Musa, Rara, Juju, Rasya, Rasya, Zulzul. Musa itu adalah Muharram Safar, Rara itu adalah Robiul Awal. Jadi anggap nih di samping kanan saya kita itu ada eh, tetangga kita namanya Musa, Rara, Juju. Gitu. Sebelah kiri kita ada namanya Rasya, Rasya, Zulzul gitu ya. Musa, Rara, Juju itu adalah Muharram, Safar, Robiul Awal, Robiul Sani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir gitu ya. Rasya itu adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Dan di antara 12 Ramadan ini, 12 bulan ini ya, siapa sih yang menetapkan 12 bulan ini? Yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara 16 bulan ini ada bulan yang sangat mulia ya, yaitu ada 4 bulan. Ini bentar. Yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqaidah, dan bulan Zulhijjah. Ini adalah para pemimpin ya. Nanti kita lihat. Nah, kenapa kita harus paham mengenai 4 larangan di bulan bulan haram ya? Itu adalah pertama di bulan haram tadi bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqaidah, sama Zulhijjah ya. Itu di 4 bulan ini adalah kita dilarang perang. Artinya kita harus memperketat untuk menurunkan garis kebenaran kita di 4 bulan tersebut. Gitu ya. Kita dilarang berkonflik, gitu ya, gitu. Kemudian di di yang tidak boleh dilakukan di bulan haram selanjutnya itu adalah kita melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Artinya di spesial 4 bulan ini kita harus komit untuk tidak melakukan perisai rezeki, gitu ya. Kemudian di bulan haram ini ada pahala kebaikan yang lebih besar, ya. Artinya kita diingatkan untuk memperbanyak merawat terumbu karang, gitu. Dan bulan haram 4 bulan ini, 4 bulan haram tadi, Muharram, Rajab, Dzulqaidah, dan Zulhijjah tadi, itu adalah waktu yang suci. Ya, saatnya kita terus berlatih gua keajaiban. Nah, gua keajaiban ini adalah karakternya adalah terus membuka perisai rezeki ya teman-teman ya, gitu. Jadi jangan sampai ada yang merasa masuk gua keajaiban tapi tidak RFF gitu ya. Masuk gua keajaiban tapi masih membawa perisai rezeki gitu. Tidak menurunkan garis kebenaran gitu ya. Masuk gua keajaiban tapi tidak sholat tobat gitu ya. Nah, 4 larangan di bulan haram ini adalah sebetulnya adalah latihan menuju Ramadan dalam bentuk penjagaan diri gitu ya. Gitu. Jadi penting banget di 4 bulan haram tadi. Bulan apa tadi? Muharram, kemudian Rajab, Dzulqaidah, dan Zulhijjah gitu. Nah, kembali ke ininya. Kita bahas 6 bulan sebelum Ramadan. Nah, 6 bulan sebelum Ramadan itu sebetulnya diawali berarti di bulan apa? Di bulan Robiul Awal. Ya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu ada Robiul Awal, Robiul Akhir, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian bulan Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Nah, harusnya kita itu mempersiapkan Ramadan itu sejak bulan Robiul Awal. Apa yang sebenarnya terjadi di bulan Rabiul Awal itu Rabiul Awal itu adalah bulan kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian di Rabiul Akhir itu adalah bulan istiqomah. Setelah kita, kalau di Indonesia namanya disebut Mauludan gitu ya. Yuk kita nanti praktekkan lagi, kembalikan Maulud itu, bulan Maulud itu sesuai dengan fitrahnya, dengan kita terus meneladani Rasulullah.
Alaihi Wasallam. Jadikan bulan Rabiul Awal itu adalah momentum untuk terus-menerus kita mempelajari, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Ramadan itu nanti kita fokus kepada Al-Quran, ya, sedekah. Nah, di bulan Rabiul Awal khasnya itu adalah kita meneladani, spesial gitu ya. Kurikulumnya itu adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak banyak menyimak tentang